Ya, jumlah investor reksadana pertanggal 6 Agustus 2021 nyaris menyentuh 5 juta investor atau mencapai 4,93 juta investor. Adapun jumlah dana kelolaan industri reksadana per Juli 2021 tercatat 511,59 triliun rupiah. Data Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSE menyebut jumlah investor reksadana per 6 Agustus 2021 mengalami lonjakan hingga 55% dibandingkan tahun 2020 menjadi 4,93 juta orang atau hampir menyentuh 5 juta investor. Kenaikan jumlah investor reksadana ini pun menjadi sinyal bahwa masyarakat mulai memahami pentingnya investasi, khususnya reksadana meski tengah berjuang menghadapi tekanan pandemi COVID-19. Bahkan pandemi justru menambah berkah tersendiri bagi industri reksadana sehingga mengalami lonjakan lebih dari 4 kali lipat sejak tahun 2018. Jumlah investor reksadana di tahun 2018 tercatat 995.510 investor, kemudian di tahun 2019 tercatat 1,77 juta investor, dan jumlah investor reksadana terus bertambah di tahun berikutnya menjadi 3,17 investor. Sementara hingga pertengahan tahun ini sudah 4,93 juta investor. Sementara itu jumlah total kelolaan atau aset under management industri reksadana per Juli 2021 mencapai 511,59 triliun rupiah. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sekitar 0,20% dibandingkan dengan bulan Juni sebesar 510,33 triliun rupiah. Sedangkan jika dibandingkan dengan jumlah dana kelolaan di awal tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 7,56%. Lantas apakah kondisi pandemi COVID-19 yang masih belum pasti akan berakhir akan menjadi pendorong kenaikan dana kelolaan reksadana? Simak pembahasan lengkapnya sesaat lagi. Berbagai sumber IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita pagi ini terkait dengan kinerja reksadana yang mumpuni di saat pandemi sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Bapak Wawan Hendrayana. Beliau adalah Head of Research dari Infovesta. Selamat pagi Pak Wawan. Selamat pagi. Baik Pak, ini bicara mengenai industri reksadana begitu di tengah pandemi. Kita tahu pasar modal Indonesia juga terus mengalami perkembangan yang sangat luar biasa sekali begitu, di mana tingkat kesadaran masyarakat juga semakin terbuka begitu, semakin kuat lagi mengenai investasi di pasar modal. Nah, bicara mengenai industri reksadana, mungkin bisa disampaikan dulu kondisinya saat ini di tengah pandemi itu seperti apa? Apakah juga mengalami kondisi yang sama dengan pergerakan pasar modal yang juga selalu positif? Ya, untuk tahun lalu memang sempat mengalami koreksi untuk reksadana, terutama seiring dengan bursa saham yang turun tajam. Tetapi sampai dengan awal tahun ini sebetulnya malah bisa meningkat ya dibanding tahun sebelumnya. Tetapi saat ini setelah ada beberapa aturan baru terkait pajak reksadana, terutama industri reksadana berbasis obligasi seperti terproteksi, ini memang terus mengalami penurunan. Tapi yang sangat positif di setahun terakhir adalah reksadana pasar uang. Ini minat masyarakat Indonesia besar sekali ke reksadana pasar uang dan mendorong dana kelolaannya terus naik. Baik, jadi memang dengan adanya kebijakan tambahan begitu ya untuk reksadana terproteksi yang ada dari sisi kenaikan pajaknya menjadi salah satu penurunan begitu. Akhirnya minat investor untuk masuk ke dalam reksadana terproteksi, Pak Wawan. Ya, untuk tahun lalu itu ketika reksadana invest ke obligasi itu pajaknya cuma 5%. Tapi di tahun ini itu meningkat menjadi 10%. Jadi ada peningkatan. Wow, 2 kali lipat ya Pak? Ya betul. Dan sebetulnya pajak normal itu 15%. Jadi masih ada insentif. Tapi dari pemerintah sendiri itu memberikan insentif tambahan kepada investor obligasi, pajaknya juga turun jadi 10% juga. Jadi untuk saat ini sama. Antara dibeli reksadana atau dibeli secara langsung, pajaknya sama. Ini yang membuat reksadana proteksi jadi tidak menarik. Baik.
Dan bicara mengenai kondisi dari jumlah investornya yang juga tadi sudah disampaikan dalam informasi sebelumnya terus mengalami lonjakan yang signifikan ya. Data di tahun 2018 tercatat 995.000, kemudian di tahun 2019 menjadi 1,7 juta investor. Di tahun 2020 bahkan kenaikannya hampir 2 kali lipat, sekitar 3,2 juta investor, dan di bulan Juni sudah tercatat 4,93 juta investor. Nah, bagaimana Anda menyikapi dengan jumlah investor reksadana begitu? Apakah dari sisi pemahaman literasi keuangan khususnya pasar modal yang lebih terfokus lagi kepada reksadana juga akan semakin meningkat, atau bagaimana dari sisi pemahaman masyarakatnya mengenai investasi, Pak? Ya, saya sangat menyambut positif atas kenaikan jumlah investor ini. Memang dari sisi produk yang jadi pilihan oleh investor adalah sebagian besar pada pasar uang. Seperti kita ketahui, pada masa pandemi kan banyak dana menganggur begitu ya, tersimpan pada bank, dan alternatif dari tabungan dan deposito paling aman adalah ke pasar uang. Ini reksadana pasar uang saat ini menawarkan keamanan, likuiditas, dan juga kemudahan transaksi, karena banyak investor baru ini membelinya lewat agen-agen penjual online, lewat aplikasi, dan ini saya rasa sangat baik sekali, karena kedepannya ketika nanti industri yang lain bisa bangkit, obligasi dan saham bangkit, ya harapannya investor juga akan melirik ke sektor-sektor tersebut. Baik, kalau basisnya sendiri pasar uang lebih kemana, Pak? Kalau bisa bicara reksadana saham kan saham, kemudian ada yang kombinasi begitu. Bagaimana dengan yang pasar uangnya? Apakah memang lebih kepada deposito, kemudian surat berharga misalnya? Ada dua jenis aset yang menjadi aset utama pasar uang. Satu betul adalah dari sisi deposito, lalu kedua adalah obligasi jangka pendek, yaitu obligasi yang jangka tempohnya kurang dari setahun. Karena memiliki dua aset ini, secara umum jarang sekali pasar uang mengalami kerugian. Yang ada adalah kinerjanya kira-kira setara deposito. Setara deposito. Tapi dengan kondisi seperti saat ini, apakah bicara mengenai reksadana pasar uang yang underlying-nya tadi sudah disebutkan ada deposito, obligasi yang di bawah 1 tahun, bagaimana dengan pasar obligasinya sejauh ini, Pak Wawan? Apakah memang lagi baik begitu dari sisi yield yang juga ditawarkan? Ya, untuk obligasi tahun lalu adalah reksadana nomor 1 ya, pendapatan tetap selalu nomor 1, karena di saat pandemi investor mencari sesuatu yang aman, yaitu bagi suatu utang negara terutama. Tahun ini di awal tahun itu sempat ada kekhawatiran bahwa di Amerika Serikat akan ada satu adalah tapering atau pengurangan stimulus, lalu kedua adalah suku bunga naik. Jadi di sekitar bulan Maret April harga-harga obligasi turun tajam, yield obligasi 10 tahun sempat ke 6,7%. Tapi di 3 bulan terakhir setelah kekhawatiran Amerika suku bunga naik tidak ada di tahun ini, itu terus naik terus harganya. Saat ini yield 10 tahun sudah 6,2, dan kalau kita bicara 3 bulan terakhir, pendapatan tetap yang returnnya paling baik. Oh, pendapatan tetap yang masih oke ya, masih cemerlang begitu ya. Kita akan bahas lebih jauh lagi bagaimana dengan kinerja reksadana di segmen berikutnya, Pak Wawan. Kita akan jeda.